Movie Talk with actress Luna Maya and Tasnia on Sutsana, Malam Jumat Kliwon. Kalau kita ini kan benar-benar ini original Indonesia, benar-benar original Indonesia dan benar-benar apa ya, sesuatu yang nggak mungkin bisa lepas dari kita gitu. Aku merasa nyawaku terancam di rumah itu. Perasaannya gimana ya? Bingung juga ditanya perasaannya ya, karena kan pasti senang banget ya, happy gitu bisa apa ya, dikasih kepercayaan untuk memerankan memerankan tokoh film yang sangat bisa dibilang legendaris dan juga ikonik ya, terutama untuk film horor Indonesia. Ini supaya nggak salah kaprah ya, karena sebenarnya kan ini bukan film autobiografi ya, bukan film saya memerankan menjadi Susana, the real Susana, tapi Susana main film jadi sundel bolong jadi karakter itu. Jadi sebenarnya ini ya melanjutkan franchise film-film Susana tentang sundel bolong, tentang Kunti yang pernah diperankan oleh almarhumah atau bunda gitu. Jadi sebenarnya yang pengen dicapai di sini adalah waktu udah Susana main film menjadi tokoh Susana, sundel bolong dan yang lain-lain ini, beliau seperti apa sih memainkannya gitu. Jadi memang masuk ke dalam karakter ya, lebih banyak nonton film-film beliau, menirukan acting beliau. Bukan menirukan ya, lebih kayak mencoba ya, menirukan dan mencoba semirip mungkin kalau beliau lagi berakting tuh di film-film beliau tuh seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kayak 100% harus mirip, pertama ini bukan autobiografi ya gitu. Terus kedua warna suaranya udah beda gitu, karena kita two different person gitu, we are two different people yang memang berbeda gitu. Tapi sebisa mungkin oke, kalau beliau ini sedang berakting jadi sundel bolong, jadi misalkan kuntilanak menjadi apa, ketawanya, cara beliau berdialog, itu yang kita coba achieve di situ. Ya paling ya banyak belajar latihan aja sih gitu. Ada acting coach, ada vocal coach. Orangnya kalau dibilang Susana di film ini ya, Malam Jumat Kliwon yang saya perankan di sini, pastinya dia sangat menyayangi keluarganya. Dia anak satu-satunya dari orang tuanya, so she will do anything for the parents gitu loh. Tapi dia juga sangat orang yang apa ya, pemberani lah gitu. Dia berani, dia adalah orang yang rela berkorban dan melakukan apapun untuk keluarganya, terutama untuk ibu bapaknya. Terus bahkan dia tipe orang yang diri dia tuh nomor 2, yang penting keluarga saya gitu. Tapi dia di satu sisi dia juga pemberani gitu, dan ya orangnya naif karena masih muda juga gitu. Terus sangat apa ya, orang yang full of love gitu sebenarnya kepada pasangannya, kepada orang tuanya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Prosesnya itu hampir setiap hari syuting days, minimal paling cepat tuh 3 jaman. Tapi kalau lagi rata-rata in average tuh 3,5 jam sampai 4 jam. Itu tiap hari kalau kita syuting memang makeup time-nya seperti itu. Jadi saya tuh pemain yang datang paling duluan, yang paling awal. Saya tuh pasti datang 4 jam sebelum yang lain. Belum ada kru, belum ada pemain yang lain, saya udah datang duluan. Jadi memang ya bisa dibilang agak nggak enak ya gitu. Terus kalaupun pulang, kadang-kadang pulang terakhir
Karena nyopotnya juga kan, copot itu nggak cepet langsung selesai kayak kita hapus makeup, tapi ya pelan-pelan biar kulitnya nggak rusak apa segala macam tuh ya paling cepet setengah jam. Jadi memang karena saya udah pernah punya pengalaman di yang pertama, jadi saya tahu bahwa prosesnya akan seperti ini, ya kita ya pasrah dan sabar aja ya. Nggak usah dilawan lah, ya diterima aja. Lebih tantangan sih lebih ke film dan ceritanya ya gitu, karena menurut aku dari semua film franchise Susana yang dulu-dulunya ya, Sundel Bolong lah, Kuntilanak, atau bahkan ya yang seperti kita lihat tokoh itu ya, karena kita selama syuting aja nih menghabiskan waktu hampir 3 bulan ya di lokasi syuting. 1,5 bulan di Cirebon, sisanya muter-muter lah. Panjang banget gitu, dan di sini sih kita cuma pengen apa ya, memberikan hiburan yang apa ya, yang berbeda, dan pastinya nostalgia sedikit lah, dengan nostalgic dengan si Sundel Bolong ini yang dulunya diperankan oleh Susana. So ya mudah-mudahan ibu kita, tante kita, atau generasi kita kan besar dengan IP ini ya. Mereka tahu banget. Ya kita refresh lagi yang Gen Z, Gen Alpha ini, bahwa kita tuh punya icon Indonesia yang sebenarnya bagus banget dan gak kalah dari icon-icon horror di luar gitu. Kalau di luar kan zaman dulu apa? Kayak misalkan Dracula lah, atau Freddy Krueger lah, itu kan jadi ikonik banget. Atau si ya hantu-hantu luar apalah gitu kan. Kalau kita ini kan benar-benar ini original Indonesia, benar-benar original Indonesia, dan benar-benar apa ya, sesuatu yang nggak mungkin bisa lepas dari kita gitu. Kayak setiap orang Indonesia pasti tahu gitu ya. Jadi kita bernostalgia lah, dan mudah-mudahan bisa menghibur, dan apa ya, keluar-keluar tuh jadi kayak aku ingat waktu kecil. Terus kalau misalkan yang generasi sekarang jadi tahu. Aku reading di dalam mobil bisa hafal dan lain-lain gitu. Pas lagi di take, aku tidak enak badan. Ratih itu adalah salah satu orang terpercaya dan abdi dalam dari keluarganya Raden Aryo. Dia mungkin sudah bekerja di rumahnya Raden Aryo itu, dan Minati itu mungkin udah dari kecil gitu. Kalau yang aku bayangin sih mungkin ibu bapaknya dulu kerja sama mereka, terus aku jadi ikut kerja sama mereka juga gitu. Kalau buat karakter Ratih sendiri, orang yang sangat penakut, nggak berani natap mata orang, terus orangnya segen gitu. Apalagi sama orang yang mungkin strata sosialnya lebih tinggi dari dia gitu sih. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ikut di proyeknya Susana Malam Jumat Kliwon? Ya kenapa enggak? Karena aku tuh inget banget dari kecil aku pernah nonton Susana. Terus kayak aku tuh takut banget sama Susana, bener-bener setakut itu setiap nonton filmnya. Dan apalagi kakakku tuh dulu pernah, kebodohannya dia adalah waktu masih kecil juga, yang namanya anak kecil gitu, nonton film Susana, dia nganggapnya Susana itu hantu beneran gitu. Terus berjalannya waktu, aku masuk di industri acting ini, aku banyak mengambil film horor. Terus banyak banget yang ngomong kayak, lo mau jadi apa? Jadi ratu horor, mau jadi kayak Susana gitu. Ya kenapa enggak gitu. Tiba-tiba aku ditawarin film Susana Malam Jumat Kliwon, baca sinopsisnya, baca karakternya, terus aku tertarik. Dan apalagi kan ini Susana tuh menurutku legend sih. Nggak mungkin di Indonesia yang nggak tahu Susana. Menurutku sampai umur yang mungkin aku di bawah aku aja mungkin pasti tahu Susana itu siapa gitu. Kalau di Ratih
Selama reading tuh aku beberapa kali make kebaya beneran. Maksudnya aku bawa kebaya yang emang apa sih diikatnya sendiri gitu, bukan yang udah span langsung gitu, bukan yang kain span gitu. Jadi aku mencoba untuk cara jalannya lebih, menurutku lebih spesifik aja sih, kayak cara jalannya, cara duduknya, cara natap mata orang gitu. Tapi kalau buat pendalaman yang gimana ya itu aku ngejalaninnya pas lagi reading. Jadi banyak ngobrol. Oke. Ya waktu pas jadi Ratih, kalau buat cara ngedaleminnya ya aku ngikutin proses yang ada aja sih. Terus kayak pas lagi kita reading gitu aku bawa roknya itu emang bukan span yang kain span langsung yang udah dijahit sama penjahit, tapi emang aku bikin sendiri. Terus bawa pakai kebaya juga. Terus karena aku lumayan nggak paham sama maksudnya aku nggak gampang sama bahasa daerah kan. Untungnya di sini nggak terlalu banyak gitu bahasa daerahnya gitu. Paling cuma kayak bahasa Jawanya yang kayak nyuwun sewu gitu-gitu. Tapi kan tetap harus mendok-mendoknya. Terus kayak udah sih. Paling aku ke gestur, lebih ke Ratih tuh ke gestur sih. Aku tuh ada tapi aku lupa judulnya apa. Jadi ceritanya tuh si Susananya ini ditinggalin kerja sama suaminya, itu hampir mirip sama Susana bernafas dalam kubur. Tapi kalau nggak salah si suaminya ini itu kerjanya di kapal. Tapi aku lupa itu judulnya yang apa. Terus yang Susananya itu ternyata maaf kayak dilecehin sama beberapa orang, terus dia di pengadilan. Tapi aku tuh lupa itu judulnya apa. Dan menurutku yang yang khas banget dari film-filmnya Susana, walaupun aku lupa judulnya, suaranya sih. Ketawa ngelengkingnya itu. Menurutku magic. Excited tuh menurutku sejujurnya lokasinya sih. Aku ngelihat setnya tuh keren banget, terus itu salah satunya. Terus keduanya aku tuh penasaran banget ngelihat perubahan mukanya Susana, karena Susana yang di sini tuh nggak cuma satu mukanya gitu, maksudnya ada banyak jenis-jenis mukanya Susana yang macem-macem gitu, kayak dari mudanya terus menakutkannya, itu tuh bukan makeup yang cuma ditambahin doang tapi emang dirubah. Nah itu yang aku penasaran. Terus juga aku happy banget di sini bisa main sama aktor-aktor senior yang menurutku namanya sudah tidak diragukan lagi. Tantangannya adalah kita syuting di tempat yang lumayan menurutku angker. Karena aku juga lumayan nyari tahu tentang lokasi syuting kita gitu. Jadi tahu banyak hal kan tentang lokasi itu. Terus ada satu momen menurutku itu lumayan menantang diri aku jadinya gitu. Aku lagi syuting, waktu itu lagi bareng sama Megan Tara. Aku reading di dalam mobil, bisa hafal dan lain-lain gitu. Pas lagi di take, aku tidak enak badan, tiba-tiba kayak badanku bener-bener kayak masuk angin gitu loh, kayak bener-bener beda aja, tapi aku nggak tahu itu apa, sampai akhirnya ternyata aku ketempelan katanya, tapi aku nggak tahu sih, tapi itu beneran aku sampai nangis gitu. Jadi setiap aku mau mulai adegan itu air matanya udah ngembang, tapi ketelan lagi, tapi giliran cut air matanya malah keluar gitu. Terus kayak nggak konsen, kayak bawaannya tuh kayak masuk angin gitu, panas, badannya kayak berat. Harapannya yang pasti pengennya melebihi dari Susana yang pertama, amin. Terus aku berdoanya semoga film Susana Malam Jumat Kliwon ini bisa diterima sama masyarakat pecinta horor, yang nggak cinta horor juga bisa menerimanya. Terus bisa ketika nonton film Malam Jumat Kliwon jadi merasakan sensasi-sensasi waktu dulu nonton
film Bunda Susana yang zaman dulunya. Terus juga aku berharap tidak ada spoiler ketika nonton dan nggak ada bajakan sih, karena kita ngebuatnya ini nggak main-main, kita ngebuatnya semuanya juga penuh dengan fisik dan mental yang saling beradu. Jadi pengennya semuanya nonton benar-benar karya kita di bioskop. Dingin, bengek. Kita suka main game. Masya? Berarti kita bisa main Monopoli dong? Bisa, ada gue bawa. Aduh, susah lagi dua-duanya suka. Aku drama Korea deh. Aku barat deh. Ya apa ya? Lebih ngerti kali ya bahasanya. Kalau aku Korea karena banyak yang romcom, terus tapi di situ banyak crime-crime-nya. Nah itu, tapi kalau bule tuh yang barat tuh lebih dua-duanya oke sih. Tapi kalau romcom tuh rasanya tuh kita pengen jadi si cewek itu gitu loh. Oh iya. Banget. Enggak, kalau romcom gue lebih suka yang Korea. Iya Korea. Tapi kalau misalkan yang lain-lain gitu kayak komedi gitu, barat lebih bagus. Benar. Iya kan? Jadi kita biar imbang satu-satu. Nah, ya udah. Basket. Karena gue main basket. Karena aku dulu juga main basket. Iya, main basket kan? Makanya kita tinggi-tinggi. Pantai. Dingin, bengek. Kalau aku lebih suka pantai aja, ketemu sama air, matahari. Iya, kayaknya lebih ya gunung juga enak sih. I don't mind gunung, tapi kalau pilih pantai. Iya, aku juga pantai jauh sih. Yang tanpa kulit. Kulitnya kalau goreng kering sih pakai. Nggak ada loh, tapi pilihan goreng kering loh, tapi nggak apa-apa loh gitu. Oh iya, tapi kalau kulitnya nggak goreng kering basah, tanpa kulit. Tanpa kulit. Tanpa kulit. Aku Tergantung. Bubur diaduk. Aku enggak. Kayak apa? Bisa milih-milih gitu. Kalau kamu tuh tipe yang ini makannya kayak set nyet makan langsung gitu kan. Jadi bisa dipilih gitu. Gimana tuh? Ya. Lebih enak diaduk, abis diaduk kan jadi kayak pakai kita menambahkan elemen-elemen seperti. Ya tapi kan kalau diaduk tuh asin. jadi semuanya rasanya sama. Tapi kan kalau nggak diaduk tuh kadang aku mau ayamnya banyak, mau pedasnya banyak. Kalau ini mau pakai ini, mau pakai ini. Aku ngalah. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Beneran itu tidak salah. Iya kan gitu. Jadi bisa pilih gitu. Oke, thanks. Mendingan terlambat lah daripada salah kostum. Aku anaknya pede lagi salah kostum. Jadi aku salah kostum aja. Aku anaknya nggak suka telat. Tapi salah kostum tapi berarti on time gitu. Santai. Iya. Ya paling juga cuma diliatin doang kan. Iya sih. Bener juga sih. Tapi ini acaranya apa? Penting nggak? Oh masih ditanya detail. Acara apa? Ulang tahun, nikahan. Iya, penting nggak? Wisuda. Yang maksudnya mengharuskan kita on time nggak? Atau misalkan cuma party-party biasa ya jangan Ya. dong. Kopi lah. Anak kopi, Anak gitu. kopi kita. Aku juga suka teh, cuma kopi tuh nggak tahu ya, kayaknya udah edik ya. Ini kecanduan nih kopi ini. Kalau teh tuh aku minum cuma kalau lagi nggak enak badan. Iya, atau nggak Kayak malam-malam, anget-anget gitu. pengen anget-anget gitu. Cuma kalau pagi tuh Enggak, suka kamu kalau kopi. malam-malam nggak teh wedang ronde. Jahe. Heeh. Jahe, kita mah anak jahe. Jadi tidak ada teh. Iya, jahe.
Mie Apa kuah atau mie atau mie goreng? goreng? Indomie apa ini? Mie kuah. Mie yang cemek-cemek kuah. Oh ini kuah atau goreng kayak misalkan ramen kamu kuah. Ramen Nah, nggak ada goreng. itu tergantung ini maksudnya dua-dua Nggak, dia tuh aja. seneng banget yang namanya argumentasi. Iya. Kalau kayak mie instan gitu, mie goreng. Ya, tapi kalau mie yang buatan gitu tuh atau kayak ramen gitu yang kuah. Kalau aku nggak bisa milih lagi. Iya, dua-duanya enak Nggak sih. bisa lagi. Soalnya kalau mie instan terus Tapi kan kuah, lagi- aku tuh suka nambah-nambahin. Terus lagi hujan Oh. gitu. Aku Kayaknya nggak bisa nolak lagi mie kuah dingin kalau lagi gitu. hujan. Iya. Cuma mie goreng juga enak sih. Atau enggak gini aja kita bikin di tengah-tengah mie goreng Nyemek. nyemek, ya kan? Daripada berargumentasi lebih panjang. Oke, Luna Maya, Taskia namanya jangan lupa saksikan Susana Susana malam Jumat Kliwon Kliwon tanggal 3 Agustus 2023. hadir di bioskop seluruh Indonesia. Pastinya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai nggak nonton. See you di bioskop tanggal 3 Agustus 2023.